nomor lu udah lama belum? Anjir, 2004 bang nomor Bandung. Berapa tahun lu? 20 tahun lah pas. 20 tahun? 20 tahun anjir. Lu berapa tahun? Ah. Curiga ganti-ganti anjir, kejar-kejar pinjol. Biasanya kan gitu lah ya. Katanya gitu ya? Enggak, soalnya gini, temen gua pernah kontaknya sampai 7 lah. Buat? Ih, kagak tahu, gua kagak ngerti. Maksudnya, lu kalau ganti nomor pasti mikir 2 kali masalah bisnis atau kolega atau temen, iya gak sih? Tahu dikejar-kejar. Pinjol. tapi gue pernah riset, gue baca di akun Kompas apa gitu. Indonesia itu Ya. urutan teratas Asia pinjol. Asia atau Asia Tenggara? Asia. Asia. Urutan teras pinjol, berarti kontribusi pinjol, kenapa nggak pemerintah buka pinjol dari government aja gitu? Kan PAD-nya biasanya ya? Tapi Iya kan? gue kurang ngerti, tapi lebih ada orang yang ngerti. Nggak ngerti biasanya. Ah, ini nih. Ada yang paham tentang apa itu solusinya, apa itu bahayanya. Iya, gue selama ini, sorry ya, gue spill dikit ya. Gue sering lihat di baligo sebelumnya. Iya, ya? iya beberapa. Cuman nggak pakai kaos anjir. Gue baru kali ini dia lihat pakai celana jeans pakai kaos. Biasanya pakai Pencitraan ya. Sorry Pak Dewan, bercanda gue. Tapi semoga tidak pencitraan, emang membawa nama Sukabumi ke arah yang lebih baik. Insyaallah. Ya. ya kita akhirnya kedatangan seorang yang ntar kita jelasin mengerti tentang bahaya ataupun dampak dari pinjol tersebut, dan ada apa ya, solusi-solusi ataupun ya ini lebih paham beliau lah. Iya. Panjang lebar biar beliau yang menerangkan. Siapakah beliau? Iya. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Fajar Kontara. Sehari-hari ngapain sih? Tadi kan di awal masalah pinjol. Jadi kita lebih bantu masyarakat yang terjerat dan terlilit di pinjol. Pinjol tuh apa sih? Kan pinjol tuh singkatan ya dari pinjaman online. Jadi kayak gitu. Jadi kita bantu masyarakat yang memang sudah capek untuk main pinjol, untuk bayar pinjol. Untuk main dan bayar. Ya. Tapi di sisi lain kita di sini bantu juga, bukan bantu lunasin ya. Ya. Kalau misalkan bantu lunasin pun kita dananya dari mana? Ya. Kalaupun ada dananya, orang kaya mana sih yang mau sukarela lunasin utang orang gitu kan? Ya. Tapi kita di sini lebih bantu mengedukasi Iya. bahaya pinjol dan resiko main pinjol seperti apa. Jadi lebih bantu konsultasi. Betul. Jadi lebih nggak disarankan untuk tidak menggunakan pinjol sebetulnya kan? Kalau misal tergantung sih. Oh, tergantung. Betul, karena masyarakat sekarang ya cuman ke pinjol solusinya. Cukup KTP. Iya itu. Cukup KTP dan rekening loh. KTP, rekening. Cukup KTP dan rekening, nomor HP cair Tanpa anggunan. tanpa agunan. Sekarang pinjam 100.000 ke saudara sendiri pun belum tentu ngasih. Iya sih, betul sih. Betul nggak? Karena pinjol itu jadi memang mudah, tapi dari kemudahan itu yang bikin sulit. Tapi lu suka jadi piutang nggak? Atau lu minjemin duit ke temen nggak? Pinjam 200 sih biasa. Enggak, maksudnya enggak, temen lu misalkan minjem duit sama lu kasih nggak? Tergantung. Kok tergantung apa? Gua selalu tergantung lihat situasi, kondisinya. Kalau emang iya untuk life nih, untuk hidupnya, why not? Ya. Tapi kalau untuk Lifestyle? gua nggak mau. Kan kita nggak tahu dia pinjem. Misalkan contoh gua hubungi lu tiba-tiba lah aku pinjem duit lah. Ya kita lihat dulu pertemanan. Ya. Udah lama nggak temennya? Tapi kalau kalau gua ya, Kang Bro nih, gua alhamdulillah nggak punya utang dan nggak pernah punya piutang sama teman-teman. Jadi teman-teman tuh kadang bilang gua, si agama pelit aja dipinjemin duit nggak pernah. Gua lebih menjaga persahabatan Ya, itu sih. betul. Maksudnya sama. kalau gua ya, mending gua kasih semampunya gitu. 10.000 lah mampu gua. Enggak, maksudnya karena gini, pernah dulu banget ya waktu gua belum menjalani bisnis zaman kuliah. Waktu itu kan masih sering manggung kan, Temen pinjem
si bangsat nggak diganti-ganti sama sekarang, kan jadi jelek maksudnya tuh ya. Iya. Padahal mereka nggak tahu kan perjuangan kita tuh kerja, gue segala Nah, macam. utang itu pemutus silaturahmi yang paling Itu tajam. maksudnya. Betul. Makanya gue mending teman-teman Ya. bilang gue pelit tapi masih bersahabat daripada nih di saat kita punya masalah utang piutang, lu jadi malas ketemu gue gitu, menghindar dan gue pun hubungin lu sekali dua kali, gue jadi anjing gitu kan maksudnya. Jadi dari situ gue belajar belajar dari kesalahan. Kayaknya gue mending gak minjemin duit deh. Betul. Karena sekarang mah ada bahasa lebih galak yang Bener lagi. daripada nunagi gitu. Kemarin kan yang viral di Instagram yang dipukul sama Iya. gelas ya Sama katanya. gelas itu. Yang nagih sisa uang salon ya? Kalau Iya, nggak sisa salah. uang sama tuh belasan juta, gila lu. Cuman gara-gara gengsi ya. Kan? Iya. Buat kawin. Iya. Anjir. Maksudnya separah itu, makanya gue menjaga itu dari dulu. Alhamdulillah teman-teman mungkin udah pada segan kayaknya minjem duit ke gue karena gue nggak kasih. Dir, dari sekian banyak klien-klien itu rata-rata apa sih Oke. permasalahannya? Jadi, Ya. jadi gini. Dewa Konsultan ya terutama, Dewa kita Konsultan. sudah berdiri hampir Ini keren loh bajunya, brandingnya. Gue pikir tadi Dewa 19 anjir. Dia dari belakang. Anjir bajunya Dewa, ini kayaknya bala Dewa nih. Ternyata Dewa Konsultan tuh. ya Fight together. Fight together. Jadi berjuang bersama. Bersama. Jadi posisinya bukan cuman kita saja yang berjuang, tapi Ya. klien-klien kita juga. Ayo kita berjuang bareng-bareng, move on dari pinjol itu Yes. sendiri. Ya. gitu. Sekali lagi tadi coba yang tadi ditanyakan lanjut. Karena Dewa Konsultan kurang lebih sudah hampir 6 tahun berdiri. Ya, kita sudah ribuan user yang terjerat pinjol yang sudah kita bantu. Ribuan. Datanya ada lengkap. Ada lengkap di kantor semua. Anjir. Ribuan tuh Sukabumi itu. Iya cuma ya maksudnya Ya, se- kita satu Indonesia. Oh, Indonesia. Satu Indonesia. lu bantu si Indonesia. Satu Indonesia. Bahkan pejabat-pejabat penting di kota Sukabumi pun. Siapa spill namanya? Serius ini serius. Serius saya nggak bohong. Atau inisial. Wah langsung pejabat anjing ulah. Bahkan baru 1 minggu yang lalu saya bantu salah satu pejabat penting di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten. Kabupaten Sukabumi kurang lebih hampir total tagihannya hampir 200 juta. Dipakai apa sih dia? Per satu bulan. Ngebangun rumah. Nah, all tagihan. Iya maksudnya All ngebangun tagihan. rumah atau Nah, apa? karena gini, karena rata-rata kalau misalkan orang sudah masuk pinjol itu sudah masuk lingkaran setan, sulit keluarnya, ya. Karena akhirnya jadi gali lubang tutup lubang. Karena apa? Ke depan kan keuangan kita belum tentu selalu. Ya. Kalau kecilnya gini, pinjam satu aplikasi, ya, cair 1 juta. 1 bulan tenor. Ya. 1 bulan kemudian pas waktu jatuh tempo belum ada uang, akhirnya apa? Nunggak. Buka hutang baru. Buka Buka hutang- aplikasi baru untuk nutupin aplikasi ini. Oh dia gitu. Betul, kebanyakan seperti itu. Karena dari satu aplikasi itu nggak bisa nutup dari satu aplikasi lagi, bisa 2 atau 3 aplikasi. Karena limit awal itu kecil. Gue jadi pengen belajar. Karena saya udah 6 tahun ngurusin Anjir. udah Banget ya? udah 6 tahun ngurusin data kayak gini. Saya rekor paling besar datang ke kantor aja hampir 3 miliar yang terjerat pinjol dan KTA, kredit tanpa agunan ke bank. Gila. Saya udah nemuin yang bunuh diri, yang mau bunuh diri, yang cerai, yang jual rumah, jual mobil, jual motor, gade SK, gade tanah, gara-gara pinjol. Kasus bunuh dirinya maksudnya di daerah Sukabumi atau di luar Sukabumi? Kasus bunuh diri itu kebetulan kemarin di Jati Asih Bekasi. Oh Bekasi. Ah. Oke, I see. Kebetulan kan tetangganya yang bunuh diri itu kan pernah dibantu sama kita juga. Nah kebetulan kontak lah ke tim kita. Pas kita mau berangkat, semalam kita WA-an. Masih chat gitu. Semalam WA-an konsultasi. Oke, kita paginya berangkat ke Bekasi, ke Jati Asih. Cuman pas waktu subuhnya itu, pas waktu kita bangun itu, kita udah dapet info. Pak, nggak usah jadi datang ke sini. Emang kenapa? Orangnya udah bunuh diri. Itu Gara-gara pinjol. parah sih. Kayak kemarin tuh satu keluarga tuh. Ya, 2 anak betul. sama ibu bapak. Betul. Itu lompat bareng. Ya. Cek, anjir. Itu gara-gara pinjol juga katanya ya kan? Betul. Iya kan? Satu keluarga. Satu keluarga. Yang pengen gua tahu tuh kebanyakan pasti kan ekonomi jelas ya. Ya. Tapi apa sih penyebabnya tuh gitu? Kebanyakan klien ya. Ya kebanyakan pertama ya mungkin karena faktor ekonomi. Kalau kedua mungkin karena sekarang kan lagi musim ya judi online. Oh. Nah, jadi kebanyakan nih juga- Dewa Zeus. Jadi kebanyakan orang-orang deponya tuh hasil dari. Iya. Betul.
ngeri lah, ngeri. Benar-benar mengerikan. Ini karyawan apa di tempat kedai kopi temen gua juga karyawannya kemarin anjir nggak nyuri duit biasa mainin duit perusahaan akhirnya dipecat. Iya. Gua kaget. Hah? Betul. Padahal dia karyawan paling gua tahu. Sebenarnya saya juga pengen mengedukasi terutama untuk karyawan-karyawan, terus untuk perusahaan-perusahaan juga. Jadi tolong kalau misalkan ada karyawannya yang terjerat atau terlilit di pinjol, tolong jangan dikeluarin. Ya, tolong dirangkul karena yang penting tidak fraud di perusahaan. Ya, tidak merugikan perusahaan. Ngisi data-data sesuai dengan kerjaan dia dong, nomor HP rumah sakit, alamat rumah sakit ya kan. Nah otomatis bila mana dia tidak dibayar, gagal bayar karena memang sudah tidak sanggup bayar, otomatis si pihak pinjol nelpon ke rumah sakit dong. Oke. Rumah sakit merasa terganggu, ya kan, karena telepon dari pinjol. Cuman kan tahu nggak rumah sakit permasalahan si perawat ini kayak gimana? Ya kan? Gue tuh pengen nanya dari kebanyakan klien apa sih ekonomi, karena itu ya maksudnya itu permasalahan si perawat itu apa, tahu nggak? Itu mungkin gaya hidup juga ada. Itu sih menurut gua nggak semuanya ekonomi loh. Betul, karena jujur saya ada salah satu perusahaan di Kabupaten Sukabumi. Sukabumi lagi ya? Serius, dia skalanya general manager loh. GM? Serius. GM tuh gajinya 2 digit anjir. Serius saya nggak bohong. Betul kan? Betul. 2 digit kan belasan. Skalanya general manager mungkin udah sampai 2 digit juga, wah udah puluhan, udah belasan lagi kan? 2 digitnya bukan belasan gitu. Iya, kan, udah puluhan kan kebanyakan. Saya tanya, ternyata memang posisinya bukan karena gaya hidup, bukan karena gaji, tapi kan ada juga permasalahan lain. Apa tuh, kawin lagi? Bukan. Anaknya sakit. Harus cuci darah tiap minggu. Dia nggak bisa BPJS atau asuransi swasta. Entah konteksnya entah tidak di cover oleh perusahaan atau apa, mungkin kalau di cover pun mungkin tidak maksimal mungkin gitu kan, dia akhirnya masuk pinjol. Dan setelah ketemu sama kita, alhamdulillah pinjolnya selesai. Karena jujur untuk masalah kolektor di lapangan, terutama untuk kota Kabupaten Sukabumi, di Bogor, Cianjur, Bandung Barat udah kita pegang. Dalam artian, kita udah ada pembinaan baik dengan mereka, kita udah ada kerjasama baik dengan mereka. Jadi otomatis user-user yang terjerat pinjol yang dibantu oleh Dewa Konsultan, secara penagihan di lapangan saya pastikan aman. Karena kan kita di sini beban moral ya. Ibaratkan cobalah contoh kecil yang ratusan juta itu berada dalam satu keluarga kita. Ya kan? Apa yang kita rasakan? Ya kan, saudara sendiri tekanan mentalnya seperti apa gitu kan, stresnya seperti apa. Ya makanya gitu pemicu kita dan tim untuk ayo kita bantu. Makanya tagline-nya fight together gitu. Oke Kang, gini. Gue pengen flashback nih ke belakang. Udah berapa tahun? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun ya. Ini jalan tahun ke-6. Awalnya yang tiba-tiba tercetus, gue kayaknya pengen ngebantu orang kayak gini. Apa sih yang tiba-tiba lu apa yang namanya? Inspirasi Dewa Konsultan terjadi. Iya gitu, tiba-tiba. Iya, jadi menginspirasi ya mungkin iseng-iseng di awal saya belajar di YouTube. Ya kan, lihat-lihat di YouTube. Itu dia. Bahayanya pinjol seperti apa gitu kan. Terus ada juga kawan saya yang dari Bandung, posisinya datang ke Sukabumi, ngajak kerjasama sama saya perihal, yuk kita sama-sama bareng-bareng berantas pinjol. Ya. Awalnya itu. Betul, awalnya itu karena pas waktu saya lihat efeknya gitu kan, akibatnya main pinjol tuh ternyata mengerikan gitu kan. Makanya kita dengan tim, ya ayo kita bikin akte pendirian, kita bikin legalitasnya, badan hukumnya supaya bantu masyarakat pun benar-benar ada payung hukumnya lah. Akhirnya dibuat sama kita. Itu 6 tahun ke belakang. 6 tahun ke belakang. Dan akhirnya membuat Dewa Konsultan itu sudah menjadi yayasan sekarang atau CV? Enggak, masih CV. Masih CV. Oke. Dan foundernya saya sendiri. Dengan berapa orang gitu ya, sendiri aja? Kalau misalkan ownernya saya sendiri. Ownernya sendiri. Kalau foundernya? Kalau foundernya sih banyak. Cuman kan istilahnya posisinya mereka pun yang saya rangkul lah. Dalam artian gua daripada cicing diam di pinggir jalan gitu, ayo bantu saya, bantu masyarakat gitu. Jadi misalkan Kang Rangga juga bisa jadi market saya. Serius?
sebagai cari orang yang terjerat pinjol. Oh. Jadi marketing saya, tapi konsepnya kita bantu orang ya. Iya. Bantu orang yang memang udah capek untuk bayar pinjol. Oke. Tahu nggak keluarga Kang Rangga ada yang main pinjol? Nggak tahu gua. Karena mereka lebih Ada. terdiam. Iya. Pendiam orang. Iya, Contoh, maksudnya. enggak, contoh kecil gini saya ada salah satu perusahaan, saya sebutin aja ya perusahaannya. Di Nike. Saya rekor paling banyak Nike. Oh, banyak Jujur. karyawan-karyawan ini ya. Karyawan-karyawan Nike yang terjerat pinjol. Contoh kecil gini, ada suaminya datang. Ya, laki-laki. Saya tanya, total tagihannya berapa? 30 juta. Istri tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Takut ya karena kan pasti kan kalau istri kan uangnya Nanya, dipakai apa? Kawin lagi kah? Dipakai jajan, dipakai judi? Karena kan saya udah komitmen kalau misalkan mau dibantu, pasangan harus tahu. Oh, itu syaratnya. Betul, karena saya nggak mau nanti pinjolnya selesai, ada permasalahan baru di internal keluarganya. Oke lah, dia bilang, si suaminya bilang, besoknya datang lagi sama istrinya 50 juta tagihannya. Diam-diam istrinya. Karena yang terjerat pinjol ini rata-rata tidak pernah mau cerita. Kan sering banyak yang bunuh diri karena Karena dia mereka nggak mau cerita ya, gitu. stres sendiri. Nggak cari solusi, Ji. nggak cari cerita. Gitu. Jangan-jangan si Uji nggak pernah ngomong nih. Iya, selalu. Blacklist Bang mafia, Bo, mafia. si Uji nggak pernah ngomong Bang Bo. Ji kopi. Ji cai. Ini gara-gara puasa aja nggak ada air minum di sini. Tapi bener, kocak juga ya. Suami nggak Serius? ngomong 30. Taunya istri nggak ngomong lebih. Tapi itu fakta yang terjadi di lapangan. Serius. Dan padahal itu karyawan bekerja. Betul, dua-duanya karyawan Nike. Dua-duanya karyawan Nike. Bekerja, pinjol juga. Oh, mungkin bangun rumah. Ini Ya. permasalahannya Bangun rumah. nggak, maksudnya gini. Apakah mungkin salah satu reason atau alasannya karena kurangnya nilai per kapita pendapatan setiap karyawan di Sukabumi? Gue tidak mendiskreditkan Nike ya, Ya. karena UMR lah. UMR-nya kurang atau pendapatannya kurang atau bagaimana nih? Ini salah satu faktor juga bukan Kang? Iya. Ya kalau misalkan dilihat dari itu sih sebenarnya kalau misalkan manusia semua pasti kurang ya. Ya. Ya kan? Cuman kan gimana kita manage keuangannya. Yes. Ya kan? Cuman kan yang tadi saya bilang, rata-rata masuk ke pinjol itu pertama karena faktor lingkungan. Oke. Oh, nggak ada lingkungan. Nah, Iya, lingkungan. Makanya pertama. bisa dari Sekarang jaga kayak hidup. Pabrik kan coba dicek. Gaya hidupnya Bisa semua. disurvei di pabrik-pabrik terutama Belanja akhir minggu. Enggak, maksudnya buru-buru bisa dicek, rata-rata ATM-nya itu digade ke koperasi. Oh iya, hampir kebanyakan. Kebanyakan kayak gitu. Itu kan Langsung potong sempat gaji. viral juga di periode sebelumnya. Makanya rata-rata larinya ke pinjol. Ya, isi. Tuh kan. Jadi selain faktor ekonomi ya faktor gaya hidup juga. Gaya hidup. Ya makanya tadi ini pendapat kita lah semua bareng-bareng, bukan cuma lu juga, maksudnya lu juga boleh lah ya. Kalau boleh gua tanyakan pendapat ini benar atau tidak. Apakah emang nilai UMR-nya kurang, akhirnya teori kebutuhannya mereka itu jadi pakai pinjol dengan taraf hidup di kota atau kabupaten Sukabumi yang sekarang ini akhirnya pada pinjol. Itu mempengaruhi enggak? Kalau bagi saya sih tidak. Tidak ya? Tidak ya? Karena jujur ya, sebenarnya banyak juga ya yang tidak punya gaji masih bisa bertahan hidup. Nah, betul. Ya kan? Kalau karena kan ini banyak juga yang dia mau ingin selalu UMR Ya. naik dan segala macam karena faktor bla bla bla. Masih mending yang punya UMR yang enggak. Iya. Iya, oke. Nah, makanya gue bilang itu tidak menjadi alasan kan, tidak jadi alasan karena di saat UMR misalkan dinaikkan juga barang-barang semua juga naik gitu kan. Jadi bukan jadi satu catatan atau misalkan ada orang tuh butuh karena UMR lu kieu bullshit lu. Itu mah karena emang elunya aja, individunya aja. Selain faktor ekonomi juga ada juga faktor dihack. Dihack. Karena saya ini baru sebelum datang ke sini saya baru beres selesai bantu user juga salah satu. Oh, yang phishing yang banyak ya. Salah satu karyawan pom bensin di Kota Sukabumi baru selesai, dia dihack itu hampir kurang lebih 29 juta. Pom bensin. Di salah satu akun pinjolnya dia, jadi dia ngeklik link. Ya. Ngeklik link, diklik lah sama dia, jadi otomatis
pay letternya itu kesedot otomatis. Iya, yang .apk itu kan, Betul. yang invitation wedding kayak gitu. Jadi selain karena faktor ekonomi, karena gaya hidup, mungkin karena faktor dihack juga. Karena kalau si Haikal link itu dikiranya link bokep. Ya itu doang kan. Kebanyakan pay letter. Pay letter. Karena kalau misalkan pinjaman itu nggak mungkin. Karena kalau beda rekening dengan atas nama nggak mungkin cair. Jadi pay letter dia bayarin semua Betul. itu kan. Kawan kalau misalkan sekarang kan musim gestun bahasa Iya, gestun. gestun. Gesek tunai gitu. Zaman dulu juga ada Gestun, cuman karena fasilitasnya Betul. sangat kurang, tidak semudah Ya. sekarang. Gestun tuh dulu kayak ke beberapa toko emas, beberapa toko elektronik, Ya betul. atau mungkin Gestun ke toko-toko Konter, konter bisa, ya konter segala HP macam. bisa. Sekarang tuh mudah sekali anjir Gestun ya. betul. Pantat digesek aja bisa anjir sekarang. Oh itu mah bukan tunai. Apa tuh? Gesek getun. Digesek cair langsung. Nah, gue pengen nanya nih. Gimana? Klien dari hampir 6 tahun ini, pasti ketemu banyak ribuan klien. Yang terbesar gue pengen tahu. Yang terbesar kayaknya tadi kan, yang 3 miliar. 3 miliar itu kan, tadi udah 3 dia miliar bilang. itu salah satu pejabat penting loh di kota Sukabumi. Nah makanya, itu kan salah satu besar. Nah maksudnya gini, dari hampir 6 tahun berjalan ini, yang terbesar tadi udah di-spill. Permasalahan yang paling rumit, dan akhirnya berbulan-bulan, mungkin sampai bertahunan, baru bisa selesai. Klien yang mana dan kapan? Ya itu dia yang tadi saya bilang, komitmen yang harus pasangan tahu itu ya. Iya. Nah, karena jujur saya pernah salah satu daerah di Kadudampit. Suka memilah dia aja. Nah, dia istrinya yang main pinjol ya. Istrinya main pinjol. Datang ke kantor, tagihannya itu udah sampai hampir 100 juta. Hah? Dipakai apa main berondong? Jadi enggak, jadi gali lubang tutup lubang. Oh, gali lubang tutup lubang. Jadi rata-rata yang terjerat pinjol itu nggak pernah uangnya dipakai aneh-aneh macem-macem, enggak. Tapi muter-muter di situ. Gali lubang tutup lubang di aplikasi-aplikasi itu. Nggak pernah ada contoh misalkan gini. Lakinya kerja, settle. Gaji cukup, jabatan oke, nggak ada masalah. Istrinya Tiba-tiba istrinya bermain nakal maksudnya. Ada. Ada juga kan? Ada. Atau sebaliknya? Ada. Istrinya yang kerja tiba-tiba lakinya bandel. Ada banyak banget. Terus Karena jujur, terjerat saya ada pinjol. salah satu istri perwira polisi ada. Kalau itu jangan di-spill, Bro. Ya. Nah, ini contohnya. Oh iya, Jadi contohnya. yang namanya pinjol itu tidak memandang profesi. Anjir. Ya, ada yang istri perwira tentara, Waduh. PNS, dokter. Oi. Serius enggak, Bang? Bahkan anggota dewan yang bermasalah kemarin pun ada. Karena saya ada datanya, toh saya yang nagih gitu loh. Iya. Masa saya nggak punya datanya yang gitu tadi, kan? di antara di 5 tahun atau 6 tahun lu berjalan di Dewa Konsultan, permasalahan yang paling rumit. Iya, yang paling Yang mana? rumit itu yang tadi gini posisi. Istrinya main pinjol, Ya. tagihan 100 juta. Dia kekeh nggak mau terbuka. Oh istrinya, Sama kayak mau suaminya. jujur. Ya, oke, saya tapi kan di sisi lain kan kita beban moral ya. Ya, iya, kan? iya. Saya Ya. nggak mau pinjolnya selesai, nggak ada tagihan lagi, tapi ada permasalahan baru gitu kan di internal keluarganya. Permasalahan, contoh, Nah. ya, spill dong permasalahan apa yang akan Nah, muncul. jadi contohnya suaminya nggak tahu kan, tiba-tiba, tapi yang jadi anehnya suaminya nggak tahu tapi dijadikan kontak darurat. Lah, Oh iya. Kontak darurat. Iya. Jadi otomatis telepon dong ke suaminya. Ya. Lagi dong. Ah. Hari ini diproses, 2 hari kemudian telepon. Bisa ke rumah nggak? Kenapa teh? Ini suami saya minta cerai. Oh. Beban moral dong. Iya, Datang iya. dong ke rumahnya. Iya. Ternyata udah kumpul pihak keluarga istri dan pihak keluarga suaminya. Syukuran. Langsung pas kumpul, Pas saya syukuran datang ya. tuh udah kumpul. Syukuran suaminya mau dikawinin sama adenya. Iya. Saya duduk tengah-tengah. Terus gimana? Saya duduk tengah-tengah. Anjir lah. Mediasi lah. Iya. Mediasi. Eh. Saya jelasin ke keluarga suaminya bahwasanya udah saya bantu, udah saya amankan semua. Alhamdulillah mereka paham, mengerti gitu kan. Ya. Dan akhirnya depan saya dengan depan mata kepala sendiri si suami istri itu berpelukan, saling minta maaf. Anjir, lu juga
Ih, pahala nih gede nih. Serius saya nggak bohong. Dan apa kasus seperti ini bukan 1 2, banyak sekali. Yang saya bantu, yang tadinya mau cerai nggak jadi cerai, yang tadinya mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri, yang tadinya mau dikeluarin kerjaan nggak jadi dikeluarin kerjaan. Nah sekarang Banyak. Keren aja. Gue pikir yang mau cerai tiba-tiba lakinya gue pacarin. Bukan istrinya yang pacarin, lakinya gue pacarin karena duitnya banyak. kalau ada yang bunuh diri, Ya. dia kan nggak bisa bayar utang, Ah. dia yang utang, dia bunuh diri gitu. Nah si utangnya gimana jadi? Ya, Biasa. kondisi utangnya bagaimana? Lunas kah gitu aja atau gimana? Enggak, jadi posisinya gini. Apakah ke keluarga? Untuk si pinjol ya. Ya. Jadi gini, sekarang gini. Ini edukasi dari Dewa Konsultan ya. Ya. Bagi siapapun yang punya pinjol. Dengerin baik-baik ya. Bagi Dengerin siapapun baik-baik. yang punya pinjol. Sebelum gagal bayar, Ya. datang ke Dewa Konsultan. Ya, saya pastikan aman 1.000.000%. Ya. Karena gini, pertama, saya sarankan untuk pinjol itu minta. Pinjol itu minta. Ya, bukan pinjem. Akan dia minta. Ya, sekarang secara ijab kabul sah tidak? Iya sih. Enggak. Sedangkan hukum ijab kabul harus ada apa? Iya. Karena sebenarnya kita lebih bantunya berantas pinjol ilegal. Iya. Yang polisi dan pemerintah pun menyarankan. Iya. Pinjam sebanyak-banyaknya dan jangan dikembalikan. Ya Iya. kan? Tapi bagi saya, mau legal dan ilegal bagi saya pinjam. Bagi saya minta. Iya. Karena secara ijab kabul tidak sah. Hmm. Ya kan? Sedangkan hukum ijab kabul kan harus ada pertemuan, Ya. harus ada saksi, harus Ya. ada ijab kabul itu sendiri. Itu yang pertama. Ditampi nikah Ya kan? betul. Terus yang kedua, kantor pinjol di mana? Nah, bisa ada kantor ya. Ya kan? Kalaupun ada ya di mana gitu. Ada di sini. Ya kan? Makanya saya sarankan bagi Dewa Konsultan yang untuk teman-teman yang punya terjerat pinjol minta. Tapi kalau misalkan mau dibantu sama mau aman ya ke Dewa Konsultan dulu supaya dibantu perlindungannya gitu kan dari penagihan kolektor di lapangan gitu kan. Karena kan kolektor juga kerja ya. Iya. Cari uang gitu Ya, kan. Ya ya, kita ya. perhatian ke mereka lah gitu. Jadi posisinya gitu. Jadi user-user yang kita bantu saya pastikan aman untuk di lapangan. Cuman untuk penagihan via telepon, via WA itu tetap ada. Oh, pasti Karena ada. kan itu sistem. Iya, Kadang iya. kan robot yang nelponnya juga kan. Itu tau nggak kemarin yang minjem teman gua dijadikan rekomendasi teman dan segala macamnya. Sehari nelfon bisa lebih dari 40-60 kali anjir. Iya. Gitu, sistem. Dan mereka tuh gua telepon balik nggak bisa. Iya. Sistem. Karena Sistem. pinjol itu resikonya apa sih? Coba kita sharing. Pinjol resikonya apa? Kalau nggak dibayar. Pride. Apa? Pride. Enggak sih, nggak pride, orang juga nggak tahu kali. Kalau di saat telepon darurat, semuanya itu kan mempengaruhi. Kalau menurut gua sih mah lebih ke psikologis, makanya orang psikologis. Itu udah Iya. pasti. Iya kan? Kalau komentar mah udah pasti. Iya. Marwah gitu. Karena kan Nama baik soalnya. Nama baik ya betul. gitu. Mana? Ya oke sih salah satunya itu. Ada beberapa temen gue juga yang kan gue juga set, si iya anjir. Ada pertama gue dapat si ini mati gitu. Ngelahi gitu kan. Iya. Itu yang ilegal biasanya. Ya, gitu. Pinjol ilegal itu. Oh pinjol guys Pinjol suka ilegal. menginformasikan kalau dia mati. Kalau bahasa pinjol ilegal itu kasar-kasar semua. Bahasa kebun binatang keluar semua. Oh ya. Karena tidak mungkin datang ke rumah. Iya. Gua bilang, kok Kalau yang ilegal. Dia mati gitu. Terus gue tanya tutup aja. Terkebongkar ini. Ah. Sama dipinjal. Ya. Oh. Itu kan marwah. Betul. Kan? Iya sih. Gitu. Nah makanya kalau dibantu sama Dewa Konsultan itu kita ada solusinya untuk menjaga marwah itu. Agar tidak Ya saya kan sedikit banyaknya kan kita juga harus Iya, menjaga iya. nama baik Iya, mereka. iya, Apalagi berhubungan dengan uang gitu. Setuju sih. Karena saya jujur pernah sampai datangin juga ke salah satu HRD perusahaan besar juga di kota Sukabumi. Saya datengin, temuin, nggak jadi masalah Pak, selama tidak fraud di perusahaan. Oke. Kalau di pusat sekarang. Berarti lu sering banget mengedukasi corporate untuk menginformasikan emang pinjol itu bahaya tapi tolong karyawannya untuk dirangkul. Betul. Bahkan kita juga kemarin pernah waktu 2023 kita kerjasama dengan Unpad Go to School. Ya, jadi kita kerjasama dengan anak-anak Unpad yang asal Sukabumi. Oke. Nah, selain istilahnya mereka Promosi kampusnya. Unpad, kita juga promosi pentingnya bahaya main pinjol gitu. Anak-anak kuliah banyak ya? Banyak juga, banyak.
Banyak serius. Banyak itu yang dari anak kuliah itu, makanya tuh kalau pinjol nggak selesai, makanya mereka tuh suka jadi punya predikat ayam kampus. Makanya datang ke Dewa Konsultan yang terjerat pinjol. Oh ini mau jadi pembeli ayam kampus? Nggak bercanda ya. Tapi kan kalau mahasiswa masih wajar lah. Ya. Dia emang ini gitu. Tapi kan kalau yang Iya sih. nggak, gue kadang gitu. Ada beberapa yang gila, rumah kecil, dia baru nyewa kredit motor. 1, 2, udah wes motor kredit handphone. Apa ya? Kali aja dia adanya Atta Halilintar. Iya. Bukan koleksinya. Iya sih, gue paham maksud lu. Dia bayar lagi dengan pinjol itu. Oh. Ini bener kayak lubang tutup lubang gitu. Betul. Makanya endingnya gaya lubang. Iya. Akhirnya dia lompat ke Iya. ke kuburannya Makanya sendiri. Makanya tadi saya bilang mindsetnya minta. Ya. Saya pribadi, saya minta. Data saya ke pinjol udah hancur, udah puluhan juta saya bobol. Serius, saya nggak bohong. Saya lebih, konsekuensinya apa? Pertama diteleponin, nggak mau diteleponin apa? Ganti nomor selesai. Ya. Kedua, datang ke rumah. Kita pengertian, kasih uang rokok, uang bensin dan sebagainya selesai. Ya kan? Konsekuensi ketiga apa? By checking jelek. Iya sih, betul. Itu by checking sih, Pak. Bagi saya lebih baik by checking jelek. Daripada? Ya sekarang by checking bersih untuk apa? Iya sih. Kecuali kalau kita emang ada urusan untuk Betul. pinjam-pinjam. Tapi bagi saya lebih baik by checking jelek. Saya tidak terlibat dengan yang namanya hutang piutang lagi. Saya tidak terlibat dengan yang namanya riba-riba lagi. Nah itu. Iya sih. Ya, makanya kita sering mengedukasinya seperti itu. Sekarang lebih baik by checking jelek sehari-hari tenang atau by checking bersih sehari-hari pusing. Nah itu. Ya, sekarang by checking bersih untuk apa? Ya untuk kredit ke bank, kredit motor, kredit kendaraan. Ayo Kita gitu. kan nggak kredit leh, nyoyong lur sukses. Iya. Kita cash semua. Karena bagi prinsip saya pribadi, by checking jelek memicu saya jadi orang kaya. Iya. Saya pengen mobil misalkan, untuk kredit bisa gak? Tapi nama saya jelek, bisa nggak untuk kredit mobil? Ya. Hah? Nggak bisa lah kalau untuk kredit mah, kalau udah Untuk nama kredit jelek. mobil? Nggak bisa. Tapi saya pengen punya mobil ini. Harus dibeli dengan cara apa? Cash. Bangga nggak beli apa-apa? Iyalah. Enggak, kalau nggak bisa pakai bini, nama bini. Nggak bisa. Sama aja. Masih tetap Kalau by checking satu kakak. satu kakak. Kalau by checking satu kakak. Laki jelek, bini juga. Ya, Bini kalau nggak by bisa checking satu pakai. kakak. Kan nggak bisa. Ya kalaupun pakai nama orang, macet jadi riuh ntar. Jadi masalah juga. Efeknya jadi masalah lagi. Makanya lebih baik makan yang ikan asin, tapi itu punya hutang. Nikmat. Kalau gue emang karena nggak paham di luar, karena gue nggak tukang kayu. Enggak, karena gue dulu pernah. Gue pernah kerja sama kakak gue di showroom mobil. Jadi ini yang pelajaran dari kakak gue kasih ya. Bahwa kalau yang namanya lo kendaraan segala macem, jangan pernah pertama gade. Ya. Itu juga bakal timbul satu masalah baru. Betul. Katanya. Kayak misalkan apa kendaraan nih, gadein, itu tuh nggak sehat jelas. katanya. Karena pasti akan menjadi satu masalah baru. Kedua apa? Overlap. Misalkan kredit nih nggak beres, akhirnya dipindahin ke sini apa namanya sih? Over kredit, lever. Di lever. Itu pun sering jadi permasalahan karena kan yang Iya. utang masih ini. Iya. Ini tiba-tiba bayarnya makanya tiba-tiba lu nggak bayar sebulan kan laginya ke gua jadi ribut. Itu Iya. akan menjadi timbul satu masalah baru. Iya. Jadi kalau misalkan mau jual pas katanya. Iya, makanya kan kita juga kan di sini mengedukasi masyarakat jangan terbiasa dengan ngutang. Betul. Jangan terbiasa dengan ngariba. Ya, betul. Jadi gitu, kita visi dan misinya itu selain berantas pinjol, Keren, edukasi keren, masyarakat, keren. jangan terbiasa dengan ngutang. Sekarang lebih baik hidup sederhana, hidup apa adanya, Sederhana. ya, tapi tanpa utang gitu. Apa-apa Ya kan? tapi banyak cinta. Selain kalian yang terus. Punya segalanya tapi sengsara. Ini gue geli Peace. Gue jadi pengen bilang peace ya. Keren. Kalau gue emang nggak tahu dididik dan gue nggak pernah ngerti tentang banking, tentang ini gue nggak pernah ngerti karena gue emang nggak mau. Iya, Iya, sama. jangan sampai. Gue tipikal orang yang berdekatan sama kita gitu. Mendingan jalan asin tapi Ya. tidur nyenyak, Iya. enak gitu daripada kita makan steak. Betul. Betul, tapi kan istilahnya kan di lapangan kita tidak bisa menyamaratakan prinsip. Iya, betul. Iya. Oke, berapa jar ini? Gue lebih spesifik nanyanya. Agak privacy, tapi kalau lu nggak mau jawab nggak jadi masalah. Itu hak lu juga maksudnya gini.
Dewa Konsultan ini menjadi program lu di dalam lu nyalek nggak? Iya, masuk. Masuk kan? Karena jujur, Ini keren soalnya menurut karena gue sih. jujur program konstituen saya di Dapil 3, saya ada datanya kalau dihitung-hitung hampir nyampe 800 user. ya, berarti kan dicerdik. Sekarang kalau misalkan Iya maksudnya saya nggak usah modal uang juga, bantu orang yang terjerat pinjol udah selesai. iya maksudnya ini kenapa gua ngomong kayak gini ya? Nih, gue juga ingin mengedukasi nih buat calon-calon legislatif ya, terutama generasi muda ataupun generasi tua siapapun lah gitu. Kalau lu pengen nyalek atau kalau lu pengen berkontribusi untuk kota dimanapun lu berpijak, minimal lu punya program yang bagus. Betul. Bener nggak? Kalau udah punya program yang bagus nih, contoh, makanya gue bilang ini program lu dimasukin ke dalam program. Udah masuk gitu. Iya kan? Kadang tiba-tiba digadang-gadangkan ingin menjadi F1 F2 ingin menjadi nyalek, tapi lu nggak punya program apa-apa. Jadi Lu cuma posisinya tanpa harus pakai uang pun ya, keren sih. Ya sekarang kan sih? gini, rata-rata tuh kan misalnya yang menang-menang kan banyak utangnya ke sana ke sini. Pasti ngutang, saya nggak memungkiri lah caleg-caleg yang gagal ataupun yang jadi. Dan gue yakin lu nggak kebanyakan punya, hasil ngutang. dan gue yakin lu nggak ada utang untuk itu. Alhamdulillah. Karena saya udah benar-benar nyimpen istilahnya mah nyimpen. Iya, keren. Lanjut. Jadi bukan namanya Fajar, bukan serangan Fajar. Iya, Serangan Fajar Fajar. tapi nggak serangan Fajar aja. Itu serangan Fajar. 6 tahun itu Oh serangan iya, Fajar. 6 tahun di belakang. Sudah mupuk, betul. Nama lu keren banget sih belakangnya. Nama lu belakangnya tuh keren banget kayak jadi tagline. Kontara itu apa sih? Kontara. Kontara itu apa artinya? Jadi gini, Fajar Kontara singkat apa nama Fajar Kontara itu ada artinya. Ih makanya Ya, kok. jadi Pasti gini, ada gitu kan. Fajar itu kan lahir subuh ya. Ya pasti ya, Lahir pagi-pagi subuh. ya. Betul. Kontara itu diambil dari kamus bahasa Sunda Apa? yang artinya koncara. Koncara itu terkenal. Oh terkenal bukan berbinar ya? Iya, berbinar kan? terkenal. Oh. Tapi lebih spesifiknya terkenal. Terkenal. Nah, mungkin tahun 2024 ini ditambah Fajar Ditambah dengan balik lolos ya itu gitu kan Keren. mungkin. Berarti itu doa. Tapi kan posisinya kan istilahnya ya tergantung dengan mumpuk kita sebelumnya seperti Iya. apa. Siapa yang bikin nama? Terkenalnya karena apa gitu. Bokap atau nyokap yang bikin? Yang bikin Fajar Kontara itu bokap atau nyokap? Nyokap. Oh nyokap. Nyokap dan kakek. Kakek. Orang Sunda asli, orang Sukabumi asli. Siapanya? Keluarga besar. Keluarga besar asli Sukabumi. Kalau kakek orang Bandung. Oh Kakek Bandung. Keren sih Bro Fajar nih. Makanya ini menjadi pilot project atau menjadi apa ya? Menurut gue lu menjadi percontohan buat Ya. caleg-caleg lainnya Ya, sih. insya Allah. Karena nggak semua caleg yang punya program yang baik kayak lu gitu. Bahkan caleg-caleg kemarin pun banyak kok yang dibantu masalah terjerat pinjolnya sama saya. Serius, saya nggak bohong. Serius, saya nggak bohong. Tapi saya nggak bakal sebut namanya. Ya jangan. Nggak. Enggak usah dicepli ya. Gini, Lay. Ini aja inisial aja. Lay. Yang sedih yang disebut tuh yang udah kalah tiba-tiba disebut. Waduh, udah jatuh ke rumah tangga aja. Selesai. Serius, ada. Ada di beda partai sih, beda. Iya, udahlah Bro Fajar udah menang udah. Tapi maksudnya apresiasi buat lu dan tim. Semoga ini benar-benar pertama menginspirasi banyak Ya. pihak dan juga untuk warga baik di Sukabumi intinya dan umumnya khususnya di Indonesia. Ya, semoga kalian juga bisa terbantu dengan edukasi ini bahwa tetap ngutang itu nggak baik, apalagi riba karena emang Efeknya juga. udah baik itu secara psikologis, mental dan segala macamnya, wah itu mah kacau lah. Dan merusak persahabatan juga. Hilang Iya. hilang istri, bisa hilang Yes. suami, bisa hilang anak. Hilang segalanya bisa. Hilang nyawa loh. Hilang nyawa pun Hilang bisa. nyawa loh. Makanya hati-hati. Terus kalaupun misalkan emang yang sudah terjerat dan pengen dibantu, boleh nanti menghubungi. Ada Instagramnya? Ada. DC Ada. itu Ada, Dewa Dewa Konsultan Konsultan. ya. Ada. Tolong dibantu, Bang Bul. Dewa Konsultan, nomor telepon sama Instagramnya boleh hubungi ke sini dan insya Allah akan dibantu dan kerahasiaannya pun Tuh, terjamin. terjamin ya. Aib orang loh. Iya, itu Bahaya tidak loh. boleh karena di dalam Islam pun katanya tidak boleh membuka aib Ya. orang ya. Paling begitu mungkin dan sekali lagi selamat Siap.
atas perhelatan kemarin yang sekarang menjadi Keberhasilannya keberhasilan. seorang Serangan Fajar selama 6 tahun lah. Keren sih maksudnya. Gue apresiasi dengan program lu. Semoga banyak milenial sekarang yang bisa mencontoh dengan program yang lainnya maksudnya. Amin. Bukan nyontek ke lu, jangan nyontek. Kalau mau belajar, jangan mencontek lah, Pak. Maksudnya edukasi tadi itu lu bisa suarain lebih Yes, kepada yes. masyarakat. Pasti. lu sering diundang-undang ke kampus-kampus nggak sih untuk jadi seminar-seminar tentang ini? Kemarin juga sih. Menjuang lah ya. Enggak, bila perlu kalau lu udah menjabat nih, bila perlu tiap kampus tuh ngadain sebulan sekali bro untuk edukasi ini. Maksudnya regulasinya kan itu bisa diagendakan. iya dong. Emang kantornya bisa diagendakan? Iya dong. Iya dong. Emang gua dia mengagendakan. Kalau zaman dulu, ayo. Enggak maksudnya gini. Bro Fajar yang mengagendakan, kita nanti yang menjadi event organizer. Ya kan, Leng? Hostnya ya Nyoyong Lur. Oke. Sebelum kita akhiri biasa buat UMKM Sukabumi yang mau barang dagangannya dipromosikan di sini, Ya. bisa kirim langsung ke sini atau menghubungi Haikal. Bekal ya. Sini. Nomor telepon sini. Kita dipungut biaya alias Gratis. Ya. Terus iya ini juga kasih tahu nih. Mungkin kan ada lu bilangnya konsumen atau customer atau klien? User. Oh, user. Karena gini, kalau gue pernah kerja di bank bilangnya nasabah. Gue pernah kerja di showroom mobil bilangnya konsumen atau customer. Pernah kerja di Inul Vista dulu bilangnya member. Beda-beda kan? Lu bilangnya user. Oh, user. Karena pengguna kan. Ya, oke. Pengguna. Baik user. bukan klien, masih klien dong. Hah? Partner klien. Enggak, kalau klien kan ini sistemnya terus. Tapi kita lebih enaknya user. Oh, user. Kalau klien mah untuk para pengacara. Oke, nanti kalau buat usernya atau buat teman-teman lu siapa yang punya UMKM, barang dagangannya atau apapun, boleh dibawa ke sini. Tapi Siap. kalau barang dagangan jasa kan susah dibawa ke sini. Ya, kayak jasa dukun susah, Bang. Ya. Jangan lah, kemarin aja di Ahmad Yani kan udah ditangkep-tangkepin tuh, ya. Panti pijat, plus. Oke, paling begitu aja. Cepet dibawa ke sini dan yang terakhir gue Aga Aliasa. Gue King Lay. Dan ini Fajar Kontara. Nyoyong Lur undur pamit dan salam. Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.